Rumah sakit adalah tempat di mana garis antara kehidupan dan kematian menjadi sangat tipis. Di sana, harapan dan keputusasaan beradu dalam aroma karbol yang tajam. Namun, bagi mereka yang bekerja di bawah lampu neon yang berkedip saat seluruh dunia terlelap, rumah sakit bukan sekadar tempat penyembuhan. Ia adalah labirin memori, tempat di mana energi mereka yang tertinggal tetap berdenyut di sela-sela dinding beton dan lantai porselen yang dingin. Cerita ini adalah tentang keberanian yang luntur oleh kegelapan, dan rahasia yang seharusnya tetap terkunci di balik pintu bangsal yang sunyi. Garis akhir jam 3. Shift terakhir di Bangsal Mawar. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat yang seolah tidak memiliki niat untuk berhenti. Suara petir sesekali menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah sakit Bakti Husada. Sebuah bangunan tua, peninggalan era kolonial yang tetap berdiri kokoh meski cat putihnya telah mengelupas dan ditumbuhi lumut di beberapa sudut. Arini mengencangkan kancing seragam perawatnya. Ini adalah malam keempat. Ia bertugas di shift malam secara berturut-turut. Kelelahan mulai menggelayuti matanya, namun sebagai perawat junior, ia tidak memiliki banyak pilihan. Ia harus menggantikan rekan seniornya yang tiba-tiba izin sakit. "Rin, kamu di Bangsal Mawar sendirian malam ini. Pak Mulyo sedang cuti dan Suster Maya sedang membantu di IGD karena ada kecelakaan beruntun," ujar Bu Ratna, kepala perawat, sambil menyerahkan papan klip berisi catatan medis pasien. Arini menelan ludah. Bangsal Mawar. Semua orang di rumah sakit ini tahu bahwa Bangsal Mawar adalah ujung jalan. Itu adalah bangsal perawatan paliatif, tempat bagi pasien-pasien dengan penyakit terminal yang hanya tinggal menunggu waktu. Atmosfer di sana selalu lebih berat, lebih dingin, dan entah mengapa selalu terasa lebih gelap. "Sendirian, Bu?" tanya Arini, suaranya sedikit bergetar. Bu Ratna hanya menatapnya datar dari balik kacamata tebalnya. "Hanya ada 5 pasien di sana malam ini. Pastikan mereka mendapat dosis obat tepat waktu. Jika ada apa-apa, hubungi operator." Arini berjalan menyusuri lorong menuju sayap barat. Bunyi sepatunya yang beradu dengan lantai marmer menciptakan gema yang tidak enak didengar. Semakin jauh ia melangkah, cahaya lampu neon semakin redup. Beberapa lampu berkedip dengan suara berdengung, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti langkahnya. Begitu memasuki pintu ganda Bangsal Mawar, aroma kematian itu menyambutnya. Bukan bau busuk, melainkan aroma campuran antara bunga sedap malam yang mulai layu, disinfektan dosis tinggi, dan sesuatu yang amis seperti darah tua. Ia duduk di meja jaga nurse station yang berada di tengah-tengah lorong. Di depannya, lorong panjang membelah bangsal menjadi 2 sisi. Kamar 101 sampai 105 berderet dengan pintu kayu jati yang berat. Jam menunjukkan jam 23:45 menit. Arini mulai memeriksa laporan. 101 Pak Danu kanker paru stadium akhir. 102 Bu Sari gagal ginjal kronis. 103 kosong, 104 Pak Wijaya koma pasca stroke, 105 Nenek Sumi kondisi tidak stabil. Arini menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk melakukan observasi pertama. Ia membawa baki berisi peralatan medis dan mulai berjalan ke kamar ke-101. Pak Danu sedang tidur dengan bantuan oksigen. Suara napasnya berat dan tersendat, sebuah fenomena yang biasa disebut perawat sebagai death rattle. Arini memeriksa selang infusnya. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar itu turun drastis. Arini bisa melihat napasnya sendiri membentuk uap tipis. Pintu lemari di pojok kamar terbuka sedikit. Arini menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin karena angin, gumamnya menenangkan diri. Meski ia tahu semua jendela tertutup rapat. Saat ia keluar dari kamar 101, ia mendengar suara bel panggil nurse call berbunyi. Lampu di atas meja jaga menyala. Arini melihat ke arah panel indikator. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kamar ke-103, kamar 103, bisiknya. Tapi kamar itu kosong. Arini mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ada kerusakan pada sistem kabel tua tersebut. Namun, bel itu berbunyi lagi. Kali ini, lebih lama, dengan kaki yang terasa berat, Arini berjalan menuju kamar ke-103. Ia membuka pintunya. Kamar itu memang kosong, tempat tidurnya rapi, tertutup kain putih bersih. Tidak ada pasien, tidak ada alat medis yang terpasang. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Ia mendekati tombol bel di samping tempat tidur untuk mematikannya. Namun, saat tangannya hendak menyentuh tombol, ia melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Sebuah bola bekel tua berwarna merah kusam menggelinding keluar dari kolong tempat tidur dan berhenti tepat di ujung sepatunya. Arini membeku. Dari kegelapan di bawah tempat tidur, ia mendengar suara tawa anak kecil yang sangat pelan.
Suster mau main. Arini terlonjak mundur. Ia langsung berlari keluar dari kamar 103 dan menutup pintunya rapat-rapat. Napasnya memburu. Ia kembali ke meja jaga, tangannya gemetar hebat saat mencoba menuangkan air ke dalam gelas. Belum sempat ia meminum airnya, telepon di meja jaga berdering. Arini mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo, Nurse Station Mawar di sini, hanya ada suara statis di seberang sana." Lalu, sebuah suara wanita menangis tersedu-sedu. "Tolong anak saya tidak bisa bernapas." "Halo, ibu siapa? Dari kamar berapa?" tanya Arini panik. "Kamar 103 tolong." Sambungan terputus. Arini teringat sesuatu. Ia segera membuka laci meja jaga dan mencari arsip lama bangsal ini. Ia membolak-balik lembaran kertas yang sudah menguning, hingga ia menemukan sebuah catatan dari 10 tahun yang lalu. Tahun ke 2016, kamar ke 103. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Dio meninggal karena asma akut saat ibunya sedang pergi mencari makan dan perawat yang bertugas tertidur di meja jaga. Sejak saat itu, kamar 103 sering dilaporkan menunjukkan aktivitas aneh. Tiba-tiba, lampu di seluruh lorong bangsal Mawar padam. Keheningan total melanda. Arini hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seperti genderang perang. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara gesekan di lantai. Sesuatu yang berat sedang diseret di lorong. Arini menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya senter itu menyapu lorong. Dan di sana, di ujung kegelapan dekat kamar 105, ia melihat sosok tinggi besar tanpa kepala, mengenakan apron bedah yang bersimbah darah, sedang berdiri mematung. Sosok itu memegang sebuah gergaji tulang di tangan kanannya. Arini ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Arini berbalik dan berlari menuju pintu keluar bangsal. Namun pintu ganda yang tadi ia lewati kini terkunci rapat. Ia menggedor-gedor kaca pintu. Namun di luar sana, lorong rumah sakit tampak kosong dan asing. Seolah ia berada di dimensi yang berbeda. Di saat yang sama, semua pintu kamar 101, 102, 104, dan 105 terbuka secara serentak. Pasien-pasien yang seharusnya tidak bisa berjalan, kini berdiri di ambang pintu mereka. Mata mereka putih pucat, dan mereka semua menunjuk ke arah Arini sambil berbisik serempak. "Giliranmu, suster." Lampu neon di atas kepala Arini meledak, menyebarkan pecahan kaca. Dalam kegelapan total itu, sebuah tangan dingin dan keriput mencengkeram bahu Arini dari belakang. "Kamu terlambat memberikan obatnya, Arin," bisik sebuah suara yang sangat ia kenali. Suara Bu Ratna, tapi dengan nada yang busuk dan parau. Arini memejamkan mata rapat-rapat, dan segalanya menjadi hitam. Koridor yang hilang. Arini tersentak bangun. Paru-parunya terasa sesak seolah-olah ia baru saja tenggelam dalam air es. Hal pertama yang ia rasakan adalah aroma formalin yang sangat pekat, jauh lebih kuat daripada aroma disinfektan di bangsal. "Mawar!" Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tertahan. Arini menyadari dirinya terbaring di atas berangkat ranjang, dorong besi yang dingin. Pergelangan tangan dan kakinya diikat dengan restrain kulit yang kaku. "Halo, ada orang?" teriaknya. Suaranya bergema, memantul di dinding-dinding keramik yang retak. Cahaya lampu di ruangan itu remang-remang, bersumber dari satu lampu operasi tua yang tergantung miring di langit-langit. Arini memutar kepalanya ke samping dan terbelalak. Di atas meja instrumen karatan di sebelahnya, terdapat papan nama perawat miliknya, Arini, nurse. Namun, papan itu sudah patah jadi dua dan berlumuran noda hitam kering. Ruang bawah tanah yang terlupakan. Arini menyadari ia tidak lagi berada di bangsal Mawar. Langit-langit ruangan ini penuh dengan pipa-pipa uap yang berkarat dan meneteskan air keruh. Ini adalah bagian dari rumah sakit yang seharusnya sudah ditutup sejak puluhan tahun lalu. Unit bedah mayat lama. Tiba-tiba suara derit roda terdengar dari balik kegelapan lorong di luar ruangan. Sesosok figur muncul dari kegelapan. Itu bukan Bu Ratna, tapi seseorang yang mengenakan seragam perawat model kuno tahun 70-an, lengkap dengan topi perawat lancip yang kaku. Wajahnya tertutup masker bedah kain yang sudah menguning, namun mata itu tidak memiliki kelopak, hanya bola mata yang menonjol keluar dan terus berair. Pasien di kamar 404 sudah menunggu. Suster Arini, suara perawat itu terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. "Siapa kamu? Lepaskan saya!" Arini meronta, membuat ranjang besinya berdentang keras. Perawat misterius itu tidak menjawab. Ia mendekati Arini,
Tangannya yang kurus kering dan berwarna abu-abu memegang sebuah suntikan besar berisi cairan berwarna hijau keruh. Prosedur harus dijalankan. Tradisi harus dijaga. 1 nyawa untuk 1000 kesembuhan, bisik perawat itu. Ritual penukaran nyawa. Saat jarum suntik itu hampir menyentuh leher Arini, sebuah ledakan uap dari pipa di atas kepala mereka mengejutkan si perawat. Kesempatan itu tidak disia-siakan Arini. Dengan kekuatan penuh yang dipicu adrenalin, ia menyentakkan tangan kanannya. Sabuk kulit yang sudah lapuk itu putus. Arini menghantamkan kepalan tangannya ke wajah perawat itu. Bukannya rasa daging, tangannya justru terasa menghantam tumpukan kertas kering. Perawat itu terhuyung, mengeluarkan suara lengkingan yang memekakan telinga. Arini dengan cepat melepas ikatan lainnya dan melompat turun dari ranjang. Ia berlari keluar ruangan menuju lorong gelap yang panjang. Di sepanjang lorong itu, ia melihat pintu sel besi dengan jendela kecil. Saat ia melintas, tangan-tangan pucat menjulur keluar dari celah jendela, mencoba menggapai seragamnya. "Suster, tolong kembalikan jantungku. Suster, kenapa mataku diambil?" Tangisan dan rintihan itu tumpang tindih, menciptakan simfoni penderitaan yang mengerikan. Arini terus berlari hingga ia menemukan sebuah tangga beton yang menuju ke atas. Namun, di setiap anak tangga, terdapat potongan-potongan kain kasa bekas operasi yang masih basah oleh darah segar, seolah-olah ada sesuatu yang terluka baru saja lewat di sana. Rahasia di balik loker. Arini berhasil mencapai sebuah ruangan yang tampak seperti ruang ganti staf yang sudah ditinggalkan. Di sana, ia melihat sebuah loker yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan harian milik seorang perawat bernama Siti, bertanggal 14 Mei tahun 1978. "Kami tidak punya pilihan," direktur bilang. "Agar rumah sakit ini tetap jaya dan pasien-pasien penting selalu sembuh, kami harus memberikan persembahan. Setiap 10 tahun, seorang perawat baru harus dihibahkan kepada penunggu bangsal bawah. Aku takut namaku ada di urutan berikutnya." Arini menutup buku itu dengan tangan gemetar. Setiap 10 tahun, dan tahun ini adalah tepat dekade berikutnya sejak kejadian hilangnya seorang perawat secara misterius yang pernah ia dengar dalam rumah sakit. Tiba-tiba, lampu di ruang ganti itu menyala terang benderang. "Kamu sudah membaca terlalu banyak, Arini." Arini berbalik. Di ambang pintu berdiri Bu Ratna. Tapi kali ini Bu Ratna tidak sendiri. Di belakangnya berdiri beberapa perawat senior lainnya. Semuanya memegang alat medis, gunting bedah, pengait kulit, dan gergaji. Wajah mereka datar, tanpa emosi, seolah-olah mereka adalah robot yang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih gelap. "Bu Ratna, apa yang kalian lakukan?" bisik Arini ngeri. "Rumah sakit ini butuh tumbal agar tetap berdiri, Arin. Kamu seharusnya bangga. Kematianmu akan menyelamatkan ratusan pasien di lantai atas," ujar Bu Ratna sambil melangkah maju. "Jangan melawan, ini hanya akan sakit sebentar." Pengepungan di lorong buntu, Arini mundur hingga punggungnya membentur dinding dingin. Tidak ada jalan keluar. Di sebelah kirinya hanya ada sebuah lift barang tua yang pintunya tertutup rapat. Bu Ratna dan para perawat lainnya mulai mengepungnya dalam lingkaran yang menyempit. Namun, saat Bu Ratna hendak menyambar lengan Arini, terdengar suara tawa anak kecil dari langit-langit. Bola bekel merah yang tadi dilihat Arini di kamar 103 jatuh dari ventilasi udara, memantul di lantai, dan berhenti di depan kaki Bu Ratna. Tiba-tiba, suhu ruangan turun hingga di bawah 0 derajat. Lampu-lampu mulai pecah satu persatu. Dari kegelapan di belakang para perawat senior itu, muncul sosok anak kecil Dio dengan wajah yang hancur, kebiruan akibat gagal napas. "Suster jahat, jangan main dengan dia. Main denganku saja," ujar Dio. Di belakang Dio muncul sosok-sosok pasien bangsal mawar lainnya. Pak Danu, Ibu Sari, dan Nenek Sumi. Mereka bukan lagi pasien yang lemah. Mereka adalah manifestasi kemarahan dari mereka yang mati tanpa ketenangan. Kekacauan, pecah, roh-roh pasien itu menyerang para perawat senior. Arini melihat kesempatan. Ia berlari menuju lift barang dan menarik tuasnya dengan paksa. Pintu lift terbuka dengan suara geraman besi. Arini melompat masuk tepat saat tangan Bu Ratna mencoba menarik rambutnya. Lift itu mulai bergerak naik dengan sentakan kasar, meninggalkan suara jeritan para perawat yang kini sedang dihakimi oleh pasien-pasien mereka sendiri di kegelapan bawah tanah. Namun, saat Arini menghela napas lega di dalam lift, ia melihat ke arah cermin kecil di dalam lift tersebut. Di cermin itu, Arini tidak melihat pantulan dirinya sendiri. Ia melihat sosok perawat tanpa wajah dari tahun 70 yang tadi sedang berdiri tepat di belakangnya, memegang seutas kawat baja yang siap dikalungkan ke lehernya. Fajar berdarah.
Kawat baja itu melingkar di leher Arini secepat kilat. Rasa dingin logam yang berkarat menyayat kulit lehernya, membuatnya tersedak dan kehilangan pasokan oksigen. Di dalam cermin lift yang retak, sosok perawat tahun 70 an itu menyeringai meski ia tidak memiliki bibir. Arini bisa merasakan kegembiraan jahat dari makhluk itu. Satu nyawa lagi, bisik makhluk itu tepat di telinga Arini. Arini merontak, tangannya mencengkeram kawat yang semakin mencekik. Pandangannya mulai mengabur, bintik-bintik hitam menari di matanya. Dalam sisa kesadarannya, ia teringat pada bola bekel merah milik Dio. Ia meraba sakunya. Ternyata bola itu sempat ia pungut saat kekacauan di ruang ganti tadi. Dengan tenaga terakhir, Arini menghantamkan bola bekel itu ke arah cermin lift. Cermin itu hancur berkeping-keping. Seketika, tekanan di lehernya menghilang. Sosok perawat kuno itu lenyap bersama hancurnya pantulan di cermin. Arini jatuh terduduk, terbatuk-batuk, sambil menghirup udara sebanyak mungkin. Lehernya perih, meninggalkan bekas merah melingkar yang tampak seperti luka bakar. Kebenaran di lantai administrasi. Lift barang itu berhenti dengan sentakan keras, namun pintunya tidak terbuka di lantai dasar. Arini melihat indikator lantai. Lantai kelima, ruang arsip dan direksi. Pintu lift terbuka perlahan. Berbeda dengan lantai bawah yang kumuh, lantai ini tampak sangat bersih. Terlalu bersih hingga terasa tidak alami. Lampu-lampunya terang benderang, namun kesunyian di sini jauh lebih menakutkan daripada suara jeritan di bawah tanah. Arini melangkah keluar dengan waspada. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan kontrak gaib yang mengikat rumah sakit ini. Ia menuju ruang direktur utama. Pintu kayu ek besar itu tidak terkunci. Di dalam ruangan, dinding-dindingnya dipenuhi oleh foto-foto hitam putih para pendiri rumah sakit. Arini terpaku pada sebuah foto besar di tengah. Di sana, seorang pria tua berdiri di samping seorang perawat muda yang sangat cantik. Arini mendekat dan membaca label namanya. Suster Siti ke 1978 itu adalah pemilik buku harian yang ia temukan. Namun, di bawah foto itu ada catatan kecil yang ditulis tangan. Korban pertama yang menyempurnakan pondasi. Di atas meja direktur, terdapat sebuah dupa yang masih menyala. Aromanya bukan lagi karbol, melainkan kemenyan yang pekat. Di sampingnya, terletak sebuah buku besar pasien. Arini membukanya dan menemukan daftar nama yang mengerikan. Di kolom kiri adalah nama pasien kaya dan pejabat yang sembuh secara ajaib. Di kolom kanan adalah nama perawat-perawat yang dinyatakan mengundurkan diri atau pindah tugas di hari yang sama. Nama terakhir di kolom kanan ditulis dengan tinta merah yang masih basah adalah Arini. Konfrontasi terakhir, kamu sangat gigih Arini. Lebih gigih dari Siti. Sebuah suara berat terdengar dari balik kursi tinggi direktur. Kursi itu berputar. Seorang pria tua dengan kursi roda yang wajahnya hampir seluruhnya tertutup perban menatapnya. Ia adalah sang direktur utama yang dikabarkan sakit parah namun tak kunjung wafat. Kalian membunuh mereka. Kalian menukar nyawa kami, teriak Arini. Suaranya parau karena luka di lehernya. Kami tidak membunuh, sahut sang direktur tenang. Kami hanya memindahkan beban penyakit dari mereka yang berharga kepada mereka yang bisa digantikan. Rumah sakit ini adalah organisme hidup, Arini, dan kamu adalah nutrisinya malam ini. Tiba-tiba, dari bayang-bayang di pojok ruangan, muncul Bu Ratna. Pakaiannya sudah compang-camping, wajahnya penuh cakaran, hasil dari serang roh-roh di bawah tanah tadi. Namun matanya memancarkan kegilaan yang murni. Ia memegang sebilah pisau bedah. Cukup permainannya, Arin, serahkan nyawamu. Bu Ratna menerjang. Arini menghindar, menyambar botol cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol tinggi di atas meja dan menyemprotkannya tepat ke mata Bu Ratna suster. Senior itu menjerit kesakitan. Arini tidak berhenti di situ. Ia menyambar dupa yang menyala dan melemparkannya ke arah tumpukan berkas tua di atas meja direktur. Tidak asipu, teriak sang direktur. Api dengan cepat melahap kertas-kertas kering itu. Dalam hitungan detik, api merambat ke gorden dan karpet. Saat api membesar, sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar suara teriakan ribuan jiwa dari dalam api tersebut. Kontrak gaib itu terbakar. Pelarian dari neraka. Suara alarm kebakaran mulai meraung di seluruh gedung. Arini berlari keluar ruangan, meninggalkan Bu Ratna yang berusaha menyelamatkan berkas-berkas itu, dan sang direktur yang terjebak dalam api. Saat ia menuju tangga darurat, ia melihat bayangan-bayangan hitam jiwa-jiwa yang selama ini terperangkap mulai terbang keluar dari dinding.
dinding rumah sakit. Menuju langit malam, mereka bebas. Arini berhasil mencapai pintu keluar di lantai dasar. Ia mendobrak pintu kaca utama dan berlari ke halaman rumah sakit di tengah hujan yang mulai mereda. Ia terus berlari hingga mencapai gerbang luar, lalu jatuh berlutut di aspal jalan raya. Ia menoleh ke belakang. Rumah sakit Bakti Husada tidak terbakar secara fisik seperti yang ia lihat di dalam. Gedung itu tetap berdiri kokoh dan gelap. Namun, lampu di bangsal mawar di lantai 4 berkedip 3 kali, lalu padam sepenuhnya, sisa kegelapan. Keesokan harinya, rumah sakit Bakti Husada ditutup untuk sementara karena masalah instalasi listrik. Arini ditemukan oleh warga di pinggir jalan dalam keadaan syok berat. Ia tidak pernah kembali ke dunia keperawatan. Namun, setiap kali ia melewati rumah sakit atau mencium bau karbol, lehernya akan terasa gatal dan panas. Beberapa bulan kemudian, saat Arini sedang merapikan pakaiannya, ia menemukan sesuatu di dalam saku seragam perawat yang ia pakai di malam itu. Sebuah foto kecil yang kusam. Foto seorang anak kecil bernama Dio yang sedang tersenyum. Di balik foto itu terdapat tulisan tangan anak kecil yang cakar ayam. "Terima kasih Suster Arini. Sekarang kami bisa tidur." Arini menangis pelan. Ia tahu ia selamat, tapi ia juga tahu bahwa di luar sana, di gedung-gedung tua yang sunyi, masih banyak kontrak lain yang belum terbakar.